tidak ya untuk seluruh Indonesia, tapi setiap kemarau pasti dia ada masalah di sana dan sini. Kemudian ini perkiraan investasi untuk water supply, untuk drinking water, untuk PDAM di kota dan PDAM di daerah. Jadi itu sangat singkat. Jadi intinya kita kritis di daerah Jawa dan Timur, beberapa di Sulawesi. Tapi kalau untuk data seluruh Indonesia, sepertinya kita tidak kritis. Ya, itu kesimpulannya. Dan kita juga ingin lihat bahwa support kita untuk akan datang di air ini masih banyak, karena seperti tadi Pak Benten ceritakan bahwa kita masih akan tetap menggunakan air dan dalam jumlah yang lebih besar. Tinggal bagaimana caranya kita menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Sakti. Jadi itu sekitar penjelasan dari beliau mengenai krisis air, topik besar kita kali ini ya. Jadi mengenai ketersediaan air di Indonesia. Selanjutnya Pak Sina ya Pak ya, Pak Ibu Sina ya, Pak Ibu, silakan Pak Ibu. Kemudian layanan ini juga dibantu oleh KPI 5,2% menggunakan sistem POVA dengan sumber air tanah. Jadi ini beberapa air yang sangat kritis di Ciledug. Kemudian menurut data tambahan dari Dinkes, sisanya lagi menggunakan sumur bor, sumur dangkal. Dari kemudian juga ada yang menggunakan air dalam. Nah ini air dalam dari PU datanya dapat kita lihat di setiap kecamatan minimal 2 titik ke Kota Cilegon, ada yang juga di Pulau Merak dan beberapa di Kota Ciwandan. Sudah melihat berapa parahnya kebutuhan air dibandingkan suplai yang ada di Kota Cilegon. Kemudian lanjut dari sini kita lihat juga ada dari Dispam Cilegon, bisa kita lihat bahwa untuk ini lebih cenderung fokus pada 2 kecamatan yaitu Ciwandan dan Merak yang ada industri. Kita bisa lihat minusnya dari neraca sangat-sangat tinggi. Jadi memang kebutuhan Cilegon super kritikal untuk masalah air baku, baik untuk produksi dari industri maupun juga untuk masyarakat. Yang lanjut, sebenarnya hal ini sudah kita kaji. Jadi ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah kita mulai dari bendungan. Kita mencoba mengharapkan dari Batu Karian. Ternyata dari spam dan ekstranya kita nggak kebagian data dari Batu Karian. Kemudian dari Waduk Sinagala kita alhamdulillah kebagian data sekitar 200 liter per detik. Tapi itu pun belum. Sedangkan Ciwandan dan Pulau Merak yang sangat kritis nggak kebagian air juga. Akhirnya ya ini dari Dispamnya. Kemudian dari mata air kita sudah mengidentifikasi berapa mata air yang ada di Cilegon. Semuanya sudah dimanfaatkan untuk konsumsi di rumah tangga. Sedangkan minusnya tetap masih nggak bisa terpenuhi. Akhirnya mau nggak mau adalah alternatif yang ketiga adalah SRO. Di sini menjadi alternatif pilihan, tapi juga menjadi alternatif yang mungkin kebutuhan paling urgent untuk Cilegon, baik untuk industri maupun juga untuk dari masyarakat. Jadi kalau misalnya kebutuhan domestik minusnya banyak, untuk industrinya apalagi? Sekarang ada pembunuhan dalam undang-undang pembunuhan masalah air adalah masyarakat yang jauh dari mereka. Memang Cilegon sumber pencemarnya cukup banyak. Ini hanya ilustrasinya aja dari bagaimana. Walaupun saya sering melakukan pemantauan, tapi ini bukan tantangan yang cukup berat juga. Kalau misalnya SRO apakah bisa
dengan tekanan yang industrinya besar, semuanya lari ke laut. Nah, dan air itu akan juga digunakan sebagai SLO. Lanjut. Ini sebenarnya sudah pernah dilakukan juga kajian oleh dari Bapeda untuk skenario 1 dan skenario 2. Di skenario 1 industrinya dapat sekitar 140 liter dan rumah tangganya 100. Kalau yang di skenario 2 200, rumah tangganya 20. Memang lumayan panjang. Kalau kita lihat kalau pakai istilahnya rumah tangga diperbesar dibandingkan industri karena memang daya tariknya cukup kurang. Tapi ini juga masih belum kita bisa telusuri. Saya dari mana itu udah harga untuk membuat capex dari SLO-nya ini. Water crisis kalau bisa terjadi ya seperti pada Profesor Asmano, ya pasti ada dua hal. Pertama dari eskalasi populasi dan juga perkembangan konsumsi yang selalu menambah. Ya ini untuk kedepannya, ya kita harus bisa bagaimana memanfaatkan dari water resource, yang kedua juga bagaimana menjauhkan dari effluent pabrik terhadap surface water. Oke, pemanfaatan industri cukup banyak. Dari informasi yang saya dapat, kita ada namanya pengembangan ekspansi federasi dan ada pengembangan kawasan industri padat karya. Di sana kalau nggak salah KTI akan mencoba mendesain SLO dengan kapasitas sekitar 1000 liter per detik. Bagi tantangan di sini, bagi idealnya ini tantangan yang cukup bagus buat Major Project. Silahkan aja Anda berkontribusi dengan KTI, apakah itu benar? Tapi yang jelas kebutuhannya pas jauh dari atas dari itu. Oke. Saya sedikit aja ini ada sebagai perbandingan aja. Ada kita namanya PT Kakak Posko. Memang dalam kebutuhan airnya pabrik baja itu cukup besar. Tapi dalam pengelolaannya cukup bagus yang dijebol. Yang pertama adalah penampungan sistem air hujan. Walaupun sudah ada SLO, tapi juga dia bisa mengelola secara internal, meminimalisasi permintaan terhadap KTI, sehingga kebutuhan untuk domestik terkurangi. Jadi ada namanya tampungan, ada namanya pengolahan recycle, ada pengolahan ada libusnya. 3 itu yang selalu saya lakukan. Saya lihat mereka cukup berjalan optimal. Dasar pengolahan lingkungan hidup seperti ini, memang kita kalau di lingkungan di sebuah pemerintah pasti nganturnya pada masalah ketaatan dalam hukum, dan izinnya yang pasti akan adalah dari lingkungan air limbah ke laut, pembuangan, pemanfaatan, dan injeksi. Yang saya sayangkan, pemanfaatan izin pemanfaatan air limbah ke laut kita hanya baru proses 1 dan itu pun belum jadi. Padahal kita dalam keadaan kritikal. Seharusnya ini menjadi istilahnya peluang bagi perusahaan untuk bisa membuat ide-ide dalam mengatasi kritikal air. Kemudian dengan penegakan hukum, karena saya di bagian pengawas pada penegakan hukum. Dalam kasus pelanggaran pengolahan hidup, kita telah melakukan denda terhadap 3 perusahaan. Pertama yang PT Jawa Rafinasi sekitar 780 miliaran, 700 jutaan maaf. Kemudian Sentra Usaha Tama sekitar 1 miliar lebih, dan yang paling besar adalah PT Dongjin tahun 2016 sekitar 1 sampai 6 miliar karena pengolahan lingkungan yang tidak sesuai dengan aturan. Dan ini mungkin salah satu teman saya Pak Renten, Pak Sucahyo ya. Ini kenapa memang saya ambil foto seperti ini, bahwa kita lihat ini betonnya segitu besar, tebalnya sampai hancur akibat pengolahan PT Dongjin yang tidak sesuai dengan pengolahan lingkungan. Nah itu dampaknya muncul di laut. Jadi tantangan SLO di Cilegon juga nggak mudah juga, karena di lautnya juga memang banyak perusahaan yang agak bandel. Jadi harus bagaimana ngatur sedikit situasi di paling mana yang paling bagus gitu.
Dan ini kita lihat juga di sini yang paling identik dengan penakaan adalah pasti ada namanya belalai atau pipa portable. Kesimpulan dari hasil pengawasan perusahaan tahun 2018, 30 perusahaan tidak pernah pelaporan pantauan, ini indikasi mereka tidak melakukan pengelolaan secara baik, dan lebih 50% dari IPAL domestik mereka tidak miliki. Jadi lebih cenderung IPAL-nya masih menggunakan sisa PPN. Mungkin kesempatan bagi para pengusaha di sini bisa meningkatkan kualitas air yang ada di sini. Nah, ini undang-undang baru masalah pengawasan adalah masalah sparring. Nah, sparring hanya pada beberapa industri yang dijelaskan cuma hanya pada industri satu. Kalau punya dulu yaitu konsentrasi, yang lainnya tidak ada di sini. Jadi masih banyak yang akan lolos kalau dijelaskan masalah mengenai pengawasan untuk air ini, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling mudah memang kalau giliran yang terakhir tinggal nyimpulin saja. Tadi yang bicara pertama data secara nasional tadi sudah jelas bahwa sebenarnya kita belum sampai krisis Pak ya secara nasional. Secara nasional. Tapi kita kan nggak tahu karena krisis kalau bicara krisis air itu ada 3 hal yang menurut saya yang harus dilihat ya. Yang pertama ini yang nggak bisa kita deteksi yaitu iklim. Yang punyanya itu kita nggak tahu kapan iklim ini panas, iklim panas ini berkepanjangan apakah tambah lagi gitu Pak ya. Dan ini yang di mana-mana harus real kita katakan bahwa iklim juga berpengaruh yang luar biasa, panas yang berkepanjangan ini. Harapannya Pak Ratang, satu kehormatan. Jadinya ditunggu di Pak Ketum, beliau minta action plan kita. Jadi ada 2 tantangan tadi Pak Rektor sudah nantangin sampai 2023 ya. 2023 katanya setelah saya jadi rektor, rektor baru ya. Baru. Oke, rektornya belum terpilih bahkan hari ini katanya. Jadi di 2 ditantangin untuk kalau acara di sini pokoknya akan disupport maksimal gitu kan, akan disupport maksimal, terus jangan dipersulit juga harus sampaikan ke mahasiswanya. Terima kasih banget. Terus dari Pak Tatang tadi dan beliau pernah di KTI meminta kita membuat action plan ke depan untuk ya lokal dulu Pak ya. Kota krisis nih Pak Ibu di Banten ini, terutama tadi mungkin di sekitar Pak Rusdi mengenai lokasi-lokasi yang ramah tadi, kemudian Pontang, sanitasinya segala macam ya Pak ya. Mungkin airnya ada tapi nggak higienis atau apa gitu, tidak layak pakai, tapi mereka terpaksa pakai. Nah itu saran saya dari beliau, apakah nanti kita bisa lakukan bukan hanya memberikan teknologi tapi juga edukasi komunitas gitu supaya masalah mereka ya kurang lebih bisa terselesaikan. Teman-teman mungkin ada tanggapan lagi atau pertanyaan? Ini ada dari UGM, Mbak Bu Meli, founder kita juga dulu pertama kali kita di sana. 3 orang ya Bu Meli ya. Kita nginep bareng di sana. Jadi ini ada yang dari berbagai macam kota ini, dari Surabaya ya Pak Narno ya Pak. Pak Narno, welcome Pak ke Cilegon Pak. Biasanya kalau dari bandara ke arah sana Pak ya, ini agak belok Pak. Itu pesawatnya nggak balik lagi, kalau kan dari sini lagi jalan. Teman-teman mungkin sebelum saya tutup, nah silakan. Ini panelis nanya panelis. Boleh. Pak Ibnu, saya mau tanya, kalau yang KPI tadi 5,9% dari Digbel, apa boleh ya? Kok nggak kena penalti atau intrusi air laut atau gimana? Sebenarnya, tapi kalau dari data saya tadi kan memang ada beberapa banyak titik penggunaan air tanah. Jadi
yang paling banyak adalah PTK, Pertamina Komkam. Selain itu bisa sampai 11 titik dulu. Nah, yang sekarang yang masih bisa hidup berapa? Sebenarnya kewenangannya bukan di LH, kewenangannya di SDM. Ya SDM. Boleh apa tidaknya persyaratannya memang ISDM yang memahami, yang menerapkan. Sebenarnya kalau dari kajian di LH sendiri dulu, air Cilegon sendiri industриnya sudah cukup dalam sudah menuju ke kota gitu. Sudah cukup parah artinya. Cuman ya kita kewenangannya industrinya tidak sampai ke arah sana. Ya kalau kita sih berharap sih tidak ada sumber bor sumber dalam. Cuman tekanan dari usaha industri ini ya cukup besar bagi mereka untuk bisa beroperasi. Kalau nggak ada air bor, kalau saya lihat pilihannya kalau mereka tidak ada air bor, mereka pasti beli. Yang paling banyak mereka beli dari Gulandira. Mereka per tangki mungkin sekitar 200.000 lah kalau dalam per tangki. Dari Gulandira sih, dari Gulandira untuk super air baku. Cuman opsinya seperti itu. Kalau mereka sumur bor, mereka beli dari luar. Mereka belinya dari sekitar Gulandira situ ya. Kalau nggak dari Baros mungkin ada air sana. Cuman ya semakin jauh lokasinya berarti pos trafiknya lebih semakin tinggi. Tapi kalau saya lihat dari Gulandira itu sekitar 200 ribuan. Kalau ke arah Cilegon, nggak tahu mungkin nambah lagi. Lebih jauh kalau ke Ciwandan agak dekat. Memang kalau di PDAM sendiri untuk bisa jual beli seperti itu enggak, karena kita sudah minus. Kalau kemarin saya sudah perencanaan SPAM itu kita minus sudah sulit untuk itu. Malah kita lagi butuh. Cuman persoalan kita minta dari waduk itu nggak bisa, karena yang waduk kalian itu kalau nggak salah itu untuk kepentingan statik nasional. Lebih cenderung ke Jakarta, ke Tangsel, ke sana metropolitan. Malah daerah sekitarnya sendiri kebanyakan sedikit. Kalau saya lihat di kajian SPAM-nya, yang Sinanggelah, alhamdulillah dapat, tapi nggak tahu ini nanti eksekusinya harus ke tahun 2018 ini. Pipa transmisinya sudah siap bagaimana mungkin dari connectingnya. Ya saya harus diupdate lagi datanya. Cuman itu yang saya dapat infonya dari provinsi. Kalau di Cilegon sendiri kita sudah lagi berusaha. Kita lagi coba berusaha. Kita coba bangun 3 embung. Sebenarnya saya waktu itu kenapa hanya 3 embung, 7 atau 20 embung, gimana gitu. 1, penanganan banjir. Yang kedua, resapan air lebih banyak. Yang ketiga, dimungkinkan mungkin di akhir kemarau nggak langsung kolaps. Ada napas sedikit lah, gitu ya, kalau ada embung. Cuman yang baru bisa terrealisasi 3. Dari 3 itu pun hanya 2 yang mungkin bisa sebagai sumber air baku. Yang 1 hanya pengelola banjir aja. Ya memang dana dan lahan itu sangat menentukan untuk lokasi itu. Sehingga bisa sembarangan dana, jadi bisa sembarangan lokasinya di mana langsung kita beli, nggak bisa seperti itu. Lokasi itu memang agak cukup kompleks dibandingkan alternatif yang lainnya. Tapi itu lagi kita usahakan pengembangan embung untuk ditambah supaya bisa ada napas di dalam pengelolaan air. Itu aja yang bisa kita lakukan. Satu lagi dari Pak, jadi memang sebetulnya water harvesting yang digerakkan. Cuman saya lihat di kita itu kan masih asal-asalan ya. Kalau memang bisa dibikin standar produk, misalnya sistem talamnya dan standar produk yang kita bikin nanti yang kemudian masuk ke tangkinya itu bukan tangki yang mahal itu, tapi fleksibel storage kan ada yang kayak sarung bisa digulung. Nah masyarakat itu bisa pakai bisa dijual seperti itu. Mungkin water harvesting jadi solusi juga. Tapi kalau saya boleh tanya Pak, kalau misalnya dari LH sendiri ada nggak misalnya dana untuk konsultan melakukan perhitungan water balance untuk kajian water balance dan sama action. Misalnya dari air wudhu kan tidak harus dikelola bagaimana-mana.
nggak kotornya seperti air dari toilet. Nah, atau juga mungkin kalau seperti dari Bapak sebelum di outlet diklaim masuk buat plastiknya aja. Dan ada beberapa perusahaan jadi untuk minimisasi dari air, kebutuhan air mereka jadi dari air outlet Ipalnya itu buat plastik toilet, bukan buat ceboknya ya, bukan buat ceboknya atau buat wudhunya, tapi buat plastik toiletnya. Kan setidaknya seperti itu kan mengurangi kebutuhan air. Sedangkan plastiknya sendiri kan berapa liter lumayan. Nah dari situ beberapa perusahaan sudah memang dapat kredit yang bagus dari KLH. Cuman tinggal diseringkan. Jadi ada komunitas antara praktisi, perusahaan dan juga lainnya bagaimana masalah juga bisa diimplementasikan. Seperti itu aja mungkin. Masih Pak itu Pak Sakti mungkin menambahkan sedikit karena dari kebetulan saya juga praktisi air perpipaan di AMBK di kota ini. Jadi memang problem di kita itu akses air minum ya salah satunya itu Pak, air perpipaan itu kan baru 30%. Kalau kemarin diskusi di Kamerindo itu udah dengan data dari Pak Rahmat Hidayat ya, Ketua Asmadi, air perpipaan itu baru 30% Pak. Jadi itu problemnya. Untuk sesi kita saat ini, terima kasih atas kesempatannya Pak Pembicara, Pak Sakti, Pak Ibnu dan Pak Rusdi. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus dulu.